wabarakatuh. Fadilah hadratu min sabat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala jami masyayina wa ma'alina. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Halim yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat subuh berjamaah. Niat i'tikaf di masjid ini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Niat saya i'tikaf di masjid ini dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Para jemaah rahimakumullah, meneruskan tentang rangkaian sholat sunat. Sholat sunat diantaranya itu adalah rakaatul ihram, 2 rakaat akan melakukan ihram, termasuk sunat. Rakaatul ihram, 2 rakaat akan melakukan ihram. Jadi sebelum ihram jemaah haji itu atau umroh, biasanya kalau kita Indonesia, anggaplah seperti jemaah Bangkalan sekarang ini gelombang kedua, artinya kalau terakhir, agak akhir lah, dari Surabaya langsung ke Jeddah. Di Jeddah kemudian nyampe di sana, kita ke Jeding untuk mandi ihram. Setelah mandi ihram, pakaian baju ihram bagi laki-laki atau perempuan pakaian yang sekiranya menutupi aurat, tangan tidak dibungkus, tidak pakai kaos tangan, dan wajah tidak pakai cadar. Itu cukup perempuan. Setelah itu kemudian sholat sunat ihram. Jadi setelah mandi dan berpakaian, usolli sunnatal ihram, raka'ataini lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Biasanya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, al-ikhlas kedua. Setelah itu biasanya naik ke bis akan ke Mekah. Di bis itulah niat ihram. Jadi bersama-sama dibimbing oleh ketua rombongan, ngereng niat ihram. Ihram apa haji, apa niat ihram umroh atau ihram haji, terserah. Kalau seperti sekarang jemaah haji Bangkalan itu sangat dekat dengan wukuf. Jadi nyampe di Jeddah, kesempatan untuk kita melakukan haji ifrad. Jadi di Jeddah di bis itu niat ihram haji. Itu ifrad berarti. Jadi nyampe ke sana itu ke Jeddah langsung niat ihram haji, itu namanya ifrad. Jadi itu. Kemudian ini namanya sunat ihram, salat sunat ihram. Wa huma mana sih? Kemudian wa raka'ata tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Jadi kan
Kalau jamaah haji, anggap jamaah umroh lah, terserah. Seperti yang disampaikan tadi, dari Jeddah sudah pakai baju ihram, apakah ihram haji atau umroh? Kalau seperti sekarang mungkin bisa untuk ifrad karena waktunya wukuf tinggal sebentar. Anggaplah haji, niat ihram haji, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi, labbaik Allahumma labbaik, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan setelah itu berjalan ke Mekah, transit di maktab sebentar, langsung ke ke Masjidil Haram atau tawaf. Ini namanya tawaf kudum. Kalau niat ihram umroh tadi itu namanya tawaf rangkaian umroh. Artinya tawaf rukun umroh. Tawaf kudum, kemudian setelah 7 kali kemudian kita sholat tawaf 2 rakaat. Setelah tawaf setelah tawaf langsung cari posisi sholat. Kalau bisa dekat dengan makom Ibrahim. Umpamanya selak kilo kenapa cari tempat lain. Usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Sudah cukup. Kemudian ada sholat sunat juga, sunnatul wudu. Sunnatul wudu. Summa ba'da salasa sunnatul wudu. Wa in kana sababuha mutaqaddiman. Wa sabu sunnatul ihram mutaakhiran. Jadi sunat wudu. Sunat wudu, sunat wudu itu setelah ngambil wudu. Tawaf sunat wudu, sholat sunat tawaf juga setelah tawaf. Kalau sholat sunat ihram sebelum ihram, itu bedanya. Kalau tawaf setelah tawaf, sholat sunat tawaf itu setelah tawaf. Kalau wudu setelah wudu, kalau ihram sebelum niat ihram, akan ihram. Jadi sholat sunat dulu. Wudu itu kapan waktunya? Apa sunat wudu? Ada yang mengatakan sebelum anggota wudu itu kering. Jadi panjenengan ngala wudu kan becah, mual becah, tanang becah. Kesunatan itu tetap berlaku selama belum kering. Usolli sunnatal wudu rakaatain lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan pokoknya belum dipakai sholat lain. Jadi kita sholat sunat wudu. Ada yang mengatakan seperti itu. Wah, kemudian di sini wa tahsulu tahidu bi fardin aw naflin wa huwa rak'atani aktsara nawaha awalan. Kemudian salat sunat tahiyat itu bisa berhasil atau bisa dianggap sudah melaksanakan dengan cara melakukan sholat fardu atau sholat sunat. Jadi tahiyatul masjid itu kan sunat. Setiap jenengan masuk ke masjid itu kan sebelum duduk sunat sholat. Kalau langsung duduk makruh. Panjenengan masuk ada masjid, tojo makruh. Saya kocak makruh kurang baik. Makruh itu kurang baik. Cuman untuk antisipasi atau solusi, umpamanya ke masjid langsung duduk karena anggaplah ada khutbah sudah dimulai. Maka kita baca tasbih 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sebagai ganti dari tahiyatul masjid. Karena kalau sudah khutbah mulai, kalau terpaksa kita mau sholat tahiyatul masjid dipercepat. Karena ada khutbah yang harus kita fokus mendengarkan. Tapi kadang-kadang orang yang sibuk apa aja ngasalaman pan kali. Jadi kalau sudah khutib mulai, yang cuman bisa kita melakukan itu sholat tahiyatul masjid. Yang lain sholat hajat, sholat ini jangan dikerjakan.
Kenapa kok lambat tadi? Kok tidak berangkat jam 10:30? Mungkin apa jangan sholat tasbih? Apa mancing? Berangkat jam 10:30 ke masjid. Jangan berangkat khotib sudah mulai kemudian mau melakukan sholat tasbih. Ya ditunda saja nanti. Jangan. Kalau terpaksa kita melakukan sholat tahiyatul masjid, maka agak dipercepat. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa dilakukan dengan sholat fardu atau sunat. Sama dengan ihram sebenarnya. Sholat sunat ihram itu juga bisa. Jadi dianggap sudah selesai kalau umpamanya kita, anggaplah kalau umpamanya di Jeddah, langsung kilo apa jam duhur langsung. Itu sudah cukup. Sholat sunat ihram sudah cukup. Sama dengan tahiyatul masjid itu. Kalau sudah melakukan sholat apapun, tidak makruh untuk duduk. Sholat fardu, sholat qobliyah, monggo. Artinya kita duduk tidak makruh. Kemudian wa tatakarraru bi taqrid dukhul. Sholat tahiyatul masjid itu bisa berulang-ulang sebab berulang-ulang masuk masjid. Jadi setiap masuk karena tahiyatul masjid. Wa tafutu bil julus 'amidan aw nasiyan atal faslu. Nah, itu juga salat tahiyatul masjid bisa dianggap gugur kalau sudah kadung duduk. Jenengan masuk ke masjid langsung duduk, lupa ada salat tahiyatul masjid, sudah gugur. Kesunatan tahiyatul masjid sudah gugur. Karena sudah kadung duduk. Karena tahiyatul masjid itu adalah sebagai solusi agar kita duduk masjid tidak makruh, yaitu dengan didahului dengan tahiyatul masjid. Beda dengan halnya kita masuk Masjidil Haram Mekah. Tahiyatul masjidnya itu tawaf. Bani tahiyatul masjid seperti kita ini. Jadi setiap kita masuk ke Masjidil Haram semestinya tawaf kita. Setiap masuk tawaf, sebelum duduk tawaf. Ini namanya tawaf sunat. Karena tawaf itu ada yang wajib, ada yang sunat. Ya termasuk rukun umroh dan haji itu adalah termasuk harus kita lakukan. Kalau salat tawaf sunat itu setiap kita masuk Masjidil Haram masa tawaf. Ada lakona tawaf itu sunat. Kemudian wa yustahabbu ziyadatu raka'atain qabla dhuhri wa qabla al-jum'ah wa ba'dahu wa ba'daha wa arba'an qabla 'asri wa raka'aini qabla al-maghribi wa qabla 'isya. Ini kan kemarin sudah dijelaskan ada sholat sunat qobliyah, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, itu termasuk rangkaian yang utama. Ada qobliyah qobliyah asar, ada ba'diyah maghrib, tidak ada qobliyah maghrib, tidak ada qobliyah isya, tidak ada ba'diyah isya yang ada. Cuman di sini disebutkan sunat menambah dari sholat sunat qobliyah ba'diyah yang utama tadi itu. Artinya sholat duhur kan ada qobliyah sebelum duhur. 2 rakaat ini muakkad ini. Artinya sangat muakkad, sangat dianjurkan. Kalau umpamanya kita menambah lagi, ya sunat juga, tapi tidak sunat muakkad. Jadi katanya tadi menambah dari 2 rakaat yang ada itu namanya melakukan sholat sunat yang tidak muakkad. Tetap sunat tapi tidak muakkad. Artinya tidak diperintahkan secara ketat dalam agama. Dan termasuk qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu tidak ada juga yang muakkad. Tapi kalau umpamanya melakukan itu namanya melakukan sholat sunat yang tidak muakkad, dapat pahala juga. Qobliyah isya tidak ada yang muakkad. Tapi kalau umpamanya melakukan katanya di sini 2 rakaat sebelum isya, kalau melakukan dapat pahala juga. Tapi tingkatan keutamaannya tidak sama dengan
seperti qobliyah asar, qobliyah zuhur, tidak sama dengan itu. Ada di nomor sekian. Kemudian wa 'inda safar fi baitihi. Nah, ini kalau bepergian salat sunat, melakukan salat sunat sebelum bepergian. Di sini dikatakan wa minal mandubi aidan rak'atani 'inda al-khuruj minal manzil walau li ghairi safar wa yusannu filuhuma fi baitihi wa yaqra fihi ma'al kafirun wal ikhlas. Nah, ini kalau jenengan mau keluar, aslinya sholat sunat sebelum berangkat. Kemana saja sudah, mau ke kantor, sholat dulu. Mau ke sawah, sholat dulu. Mau nukangi pokoknya keluar rumah. Nah, yang sering dilakukan oleh orang mau nintara ke Mekah, mau jauh baru pesan. Kalau jauh baru melakukan sholat sunat safar. Ya tidak apa-apa. Biasanya jemaah haji atau jemaah umroh sebelum berangkat melakukan sholat. Usolli sunatan atau usolli sunatas safar sudah cukup. Ya sama yang dibaca al-kafirun al-ikhlas. Setelah itu baca ayat kursi dan li'ila fi quraisyin. Setelah salam itu loh. Setelah salam membaca ayat kursi dan li'ila fi quraisyin surat itu. Jadi biasanya jemaah haji namun ke Mekah baru sholat sunat safar kelako. Mungkin tak kantor pahlo apa aja. Senyatanya sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Kemudian kalau jemaah haji ada proses pemberangkatan. Ya ada apa-apa. Yang monitor kantor pada proses pemberangkatan. Telat ke kantor. Tidak apa-apa, bagus. Itu namanya berdoa sebelum bepergian. Itu diantaranya seperti itu. Jadi sunat safar. Wa indal qudum fil masjid. Pada saat datang bepergian juga sholat. Tapi tempatnya di masjid. Kalau tadi mau berangkat di rumah. Jenengan umpamanya dekat di sini loh. Ada calon jemaah haji tahun ini. Kalau berangkatnya sholat di rumah. Kalau nyampenya jenengan langsung ke sini sholat 2 rakaat, Pak. Apalagi semak ke masjid dulu. Artinya langsung ke Compok, ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, usul sunatan, liqudumis safar. Atau niat saya sholat sunat karena datang bepergian, itu sudah cukup. Sholat sunat 2 rakaat di masjid. Dan tidak hanya kalau mau umroh atau haji. Sama, datang dari kantor, mampir masjid dulu, sholat. Kenapa kok seperti itu? Karena kadang-kadang neng kantor andi masalah, andi kelakuan banyak. Ambu ke masjid kelu, masalah tak iki beda ke bini, tak iki beda rumah. Mun masalah neng kantor, mare ruwet kantor, iki beda rumah atau okar ben bini. Mun nyeper ke masjid kelu, elang. Masalah yang ada di kantor hilang. Ini tujuannya seperti itu. Kenapa kok ke masjid bukan langsung ke rumah? Karena masalah yang ada di tengah jalan atau di tempat kerja itu tidak dibawa ke rumah tangga. Jadi masalah luar jangan dibawa ke rumah tangga. Nanti bertengkar dengan istri gara-gara punya masalah di kantor, punya masalah di tempat kerja. Jadi dengan adanya sholat mampir ke masjid, insya Allah hilang masalah itu. Artinya istri yang ada di rumah melo masalah. Karena mampir ke masjid, pakai dengan masjid masalah. Kemudian wasalatul istikharah juga ada namanya sholat istikharah. Sholat istikharah artinya minta petunjuk kepada Allah, punya hajat, sholat istikharah.
Dan tidak ada kaitannya dengan mimpi dan seterusnya istikharah itu. Tidak. Yang penting kita sholat itu saja. Apakah bermimpi anak tidak ada kaitannya. Jadi istikharah itu adalah mandiri. Kalau urusan mimpi itu pastinya karena ada masalah dengan sebelumnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sholat istikharah mimpi itu. Jadi mimpi itu adalah murni pembawaan pada saat masalah sebelum tidur. Ada orang terus mimpi Kanjeng Nabi, curhat kepada seseorang. Bagaimana saya ingin mimpi Rasulullah? Oh gampang, coba kamu makan dulu sebelum tidur, makan yang kenyang. Tapi kamu jangan minum. Pasca makan jangan minum, walaupun sedikit. Itu akan mimpi kamu. Setelah itu tidur, ternyata mimpi air. mimpi minum yang sebanyak-banyaknya. Kemudian bilang ke kiai lagi, loh kiai saya kok tidak mimpi Rasulullah tapi mimpi minum. Ya itulah mimpi. Mimpi itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan sebelum tidur. Kalau kamu ingin minum sebelum tidur akan terbawa mimpi. Kalau kamu cinta Rasulullah sebelum tidur, pasti mimpi Rasulullah. Tidak usah diminta. Pasti kamu mimpi Rasulullah. Kalau betul-betul kamu cinta Rasulullah, selama hidup ini sehari semalam cinta Rasulullah, pasti kamu akan datang Rasulullah pada saat kamu tidur. Jadi itu ya. Tetapi umpama tak luang mimpi Kanjeng Nabi, ya jangan salah akhir biar kurang cinta dengan Kanjeng Nabi. Kurang lebur. Sama dengan tadi, sudah makan banyak ternyata dilarang minum. Ya pada saat setelah makan kan pingin minum. Ternyata tidur, ya mimpi. Waktu tidur mimpi minum. Ya seperti itu. Jadi sholat istikharah tidak ada kaitannya dengan mimpi, tidak ada. Tapi itu semacam doa kepada Allah. Kalau memang ini adalah baik ya Allah, lanjutkan ya Allah. Kalau tidak baik jangan lanjutkan. Itu saja. Jadi minta petunjuk kepada Allah, apa ini Allah Ta'ala memerintahkan lanjut atau tidak. Bukan kaitan atau tidak ada kaitan dengan mimpi. Kadang-kadang orang istikharah, saya tidak mimpi tadi malam istikharah. Atau kadang-kadang saya mimpi ini, apa baik atau tidak ya? Ya tidak ada kaitannya dengan hajat Anda. Jadi mimpi itu adalah isinya hati kita. Apa isinya hati kita? Utamanya pada saat akan tidur. Wal hajat juga sholat hajat ada. Ya terserah jenengan mau sholat atau tidak. Tapi lebih bagus kita lakukan sholat itu apa yang dalam kitab-kitab itu ada nama sholat, maka kita lakukan. Kemudian ada sholat tasbih, wassalatut tasbih, sholat tasbih diusahakan, dilakukan, dikerjakan meskipun umpamanya tidak setiap hari. Sholat tasbih. Ya paling tidak 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali, atau 1 tahun 1 kali. Itu ya kalau bisa umpamanya mau mengerjakan setiap hari monggo. Jadi sholat tasbih itu 4 rakaat, bisa dilakukan dengan 2 salaman bisa. Setiap gerakan sholat membaca tasbih menambah dari bacaan-bacaan yang ada. Seperti umpamanya pada saat sujud, subhanallahil a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian ditambah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Atau seperti setelah Fatihah baca tapi 15 kali kalau setelah Fatihah. Yang lain 10 setelah Fatihah 15. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 15 kali kalau setelah Fatihah. Setelah tahiyat awal 10 kali. Setelah tahiyat akhir 10 kali. Setelah
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, baca 10 kali subhanallah. Tak apa-apa jenengan lakukan itu. Kalau kenapa bagus, kalau bagus. Salat tasbih sebagaimana dikatakan. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah di sini dikatakan. Rasulullah pernah berkata kepada pamannya yang bernama Abbas. Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan salat tasbih. Bahkan Rasulullah pada saat itu, "Lau kanat dunubuka mithla zabatil bahri." Umpamanya dosanya kamu, wahai pamanku Abbas, sama dengan apa? Aing kapon tase, akan diampuni oleh Allah SWT. Atau sama dengan tompona bedih, ghafarallahu laka, Allah Ta'ala akan mengampuni. Artinya kanggo proses sepurana dosa. Kapan-apa ngelakoni tidak apa-apa. Setiap malam Jumat lakukan. Wa man fatathu shalatun muakkadatun qadaha. Barang siapa yang tidak melakukan sholat sunat yang mempunyai waktu tertentu, kemudian pada satu saat tidak melakukan, maka bisa diqadha. Qadha, panjenengan tidak melakukan sholat duha, ternyata sudah zuhur, tidak apa-apa, baca qadhaan lillahi ta'ala. Waktunya zuhur kan ada sholat sunat yang muakkad, artinya muakkad maksudnya punya waktu. Sholat sunat yang mempunyai waktu tertentu. Kalau seperti sholat hajat kan tidak punya waktu. Sholat tasbih tidak punya waktu. Yang punya waktu itu adalah qabliyah, ba'diyah, duha, itu punya waktu itu. Sholat hajat tidak punya waktu, terserah jenengan mau sholat kapan. Itu tidak punya waktu namanya. Jadi kalau umpamanya qabliyah jenengan belum melakukan. Tadi ternyata qabliyah subuh belum, pas enggak pokol peto, tidak apa-apa, lakukan sunatan qabliyah tasubih rakaat ini qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena sholat qabliyah punya waktu. Tidak apa-apa, di sini dikatakan wa man fatatu sholatun muaqqatan qadhaha. Itu namanya mengqadai sholat sunat yang punya waktu. Wala yubda ma lahu sabab. Kalau sholat sunat yang ada kaitannya dengan sabab, tidak usah qadha. Contohnya tahiyatul masjid, itu kan ada kaitannya, namanya sholat yang ada kaitan dengan sebab. Kenapa kamu sholat? Karena masuk masjid, itu tahiyatul masjid. Kenapa kamu sholat? Karena setelah ngelak wudu. Kenapa kamu sholat? Karena mau ihram. Itu ada kaitannya dengan sebab. Jadi kalau itu tidak mengerjakan, tidak usah qadha. Umpamanya dari masjid masuk masjid langsung duduk, berarti tak melakukan sholat tahiyat kan, itu tidak usah qadha, sudah dianggap gugur sudah. Itu namanya sholat yang ada kaitan dengan sebab, kalau tidak dikerjakan tidak usah qadha. Kalau seperti sholat duha, itu kan sholat yang tidak ada kaitannya dengan sebab dan punya waktu, maka sunat qadha. Kemudian fa in ahrama bi aktsara min rak'atin falau ayatashahada fi kulli rak'atain. Kalau umpamanya melakukan salat sunat mutlak khususnya, takbir dengan melakukan atau niat dengan 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat, maka boleh ada di membaca tasyahud awal setiap 2 rakaat. Jadi umpamanya salat duha jenengan mau 4 rakaat, berarti 2 rakaat
melakukan tahiyat awal tidak apa-apa. Kan tidak apa-apa duha langsung 4 rakaat tidak apa-apa. Tapi wal afdal ayusallima min kulli rakaatain. Tapi yang lebih utama adalah dilakukan setiap 2 rakaat. Mau sholat duha jenengan langsung 4 rakaat tidak apa-apa. Tapi yang lebih bagus adalah 2 rakaat salam. Itu yang lebih bagus. Sholat tarawih langsung 4 rakaat tidak apa-apa. Cuman yang lebih bagus itu tetap tetap 2 rakaat. Lebih utama, lebih bagus. Wa tulul qiyam afdalu min adadi rakaat. Nah, ini artinya sholat sunat lebih lama dalam proses melakukan itu lebih bagus dibandingkan memperbanyak rakaat. Contohnya sholat duha, jenengan sholat duha kadang kan cepat, kadang lambat. Yang lambat itu lebih bagus dibandingkan memperbanyak rakaat. Contohnya pada saat berdiri. Pada saat berdiri setelah Fatihah baca Quran 1 juz atau baca Quran 1 halaman, itu lebih bagus dibandingkan memperbanyak rakaat tapi cepat. Pada saat setelah Fatihah tidak lama. Lebih bagus gini kan. Wa naflul lail mutlaq afdalu. Naflul lail mutlaq. Salat sunat yang dilakukan, salat sunat mutlak yang dilakukan di waktu malam itu lebih utama. Artinya makanya salat tahajud itu adalah mulia, termasuk utama. Kenapa? Karena di sini dikatakan naflul lail mutlaq afdalu min naflin naharil mutlaq. Jadi salat malam dibanding salat yang siang hari itu adalah lebih bagus yang salat malam. Wa yukrahu qiyamu kulli lail daiman. Cuman dimakruhkan setiap malam dia tidak tidur melakukan ibadah terus. Itu makruh. Jadi mulai dari maghrib sampai subuh salat terus. Itu kurang baik juga. Makruh di sini dikatakan makruh. Karena kita semestinya ada waktu istirahat lah. Jadi malam itu untuk istirahat. Meskipun hanya tidur 1 jam itu bagus. Kemudian kita bangun dan melakukan sholat. Wa yukrahu tarku tahajjudin i'tadahu. Kalau sudah menjadi rutinitas sholat tahajud, kemudian tidak melakukan pada suatu saat, itu hukumnya makruh. Jenengan tiap malam tahajud, ternyata situ waktu males. Makruh jenengan tak melakukan itu makruh. Ya pokoknya setiap ibadah seperti itu. Kalau bisa kita rutin, terus lanjutkan rutin. Eman. Karena malaikat identik. Pada saat malam bangun dan tahajud, sholat. Pada suatu saat absen, tidak masuk. Ya malaikat posang nanti. Sehingga ada ini memiliki tade. Biasa aja, kemun malam. Tidur. Itu makruh. Jadi kita buat rutinitas. Kalau malam bangun, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir. Kalau pagi sebelum ke kantor, sholat duha. Jangan tinggalkan. Artinya kita itu perlu juga kerja. Artinya kerja ini, kerja secara zahir yaitu ke kantor ataupun ke tempat lain, itu kerja lahir kan. Kerja batin, ya sholat, baca Quran, itu kerja batin. Harus seimbang antara kerja zahir dan batin. Hanya kerja zahir saja, tidak sholat, ini dan itu.
itu namanya sama dengan makanan tak ibu jei ciam, tidak enak dimakan. Sampean buat lauk pauk dan seterusnya, kalau ibu jei tak nyaman. Jadi kita kerja lahir batin, komunikasi dengan Allah harus ada, komunikasi dengan antar sesama juga harus ada. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Oh, proses ya tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kenapa kok ada adzan segala? Ya sama dengan pada saat kita lahir itu loh diadzani, pada saat kita meninggalnya diadzani. Karena kalau berpergian jauh seakan-akan seperti itu. Jadi biasanya kan ada adzan, ada iqamah, ada doa. Ya ini namanya usaha kita berdoa. Barangkali dengan proses itu perjalanan kita barokah. Barangkali dengan seperti itu selalu dilindungi oleh Allah. Karena berdoa ada doa itu. Ada bacaan-bacaan. Jadi ada bacaan-bacaan untuk kita berangkat ke tanah suci, ada bacaannya. Meskipun tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi jenengan umpamanya mau berangkat haji, keluar di rumah langsung mangkat tidak ada masalah. Cuman kan ritual doa, tidak apa-apa. Kita berdoa dulu kepada Allah. Karena anggaplah ini adalah perjalanan yang bukan setiap hari. Jadi kalau mamanya kita keluar rumah kemudian sebelum berangkat kita berdoa, bagus. Kenapa? Karena itu adalah kita dalam perjalanan harus betul-betul minta pertolongan kepada Allah agar selamat, agar tidak ada apa-apa. Ya doa ada apa-apa. Mungkin yang lain, monggo. Sendiri saja. Jadi kerjakan di rumah, usolli sunnatas safar rakaatillahi ta'ala Allahu akbar, al-kafirun, al-ikhlas, kemudian baca ayat kursi dan li'ila fi setelah salam, kemudian berdoa. Jadi setelah salam baca ayat kursi meskipun 3 kali. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak usah berjemaah. Mungkin yang lain? Satu kali lagi, monggo. Oh, sholat witir itu sahabat itu mengerjakan ada 2 versi. Ada yang mengerjakan setelah sholat ba'diyah isya, artinya sebelum tidur. Ada sahabat itu yang mengerjakan sebagai penutup sholat malam. Sebenarnya tidak ada salah lah kalau seperti itu, seperti contoh pertanyaan yang tadi. Tapi yang lebih bagus memang sholat witir itu penutup sholat malam. Jadi jenengan bangun tidur kejeding, kemudian sholat, anggaplah sholat sunat wudu, atau kalau tadi belum qobliyah isya belum, ba'diyah isya. Jadi kadang-kadang orang sholat ba'diyah kan dilakukan pada saat tahajud itu. Jadi sebelum melakukan tahajud kita ba'diyah isya lakukan. Kemudian setelah itu tahajud, hajat, kemudian titik terakhir witir. Itu lebih bagus. Lebih bagus itu. Jadi witir sebagai penutup sholat malam. Kalau tadi sudah selesai pada saat setelah isya melakukan sholat witir, tidak usah sholat witir lagi. Sama dengan sholat jenazah. Kalau sudah melakukan sholat jenazah pada orang itu, ya tidak usah ulang lagi. Artinya tidak sunat lah. Bukan haram tapi tidak sunat.
tak sunat. Artinya apa yang mayit pada mayit yang satu atau yang sama tidak usah diulang 2 kali, cukup 1 kali. Sama dengan witir tadi, cukup 1 kali. Ya, sudah cukup ya. Ada lagi? Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad rabbana fa'ala bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.